Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Suyuti fi kitabih At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi bid-dharain amin. Faslun, pasal yang akan kita bahas ini mengungkap tentang bagaimana kita mesti berhati-hati memulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan di mana kita mesti berhenti. Yang bagi lil qari' idza ibtada'a min wasti surah aw waqafa 'ala ghairi akhiriha. Seorang pembaca Al-Quran kalau mau memulai bacaan Al-Quran yang di tengah-tengah surat, ya, kalau dari awal surat nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang ada orang itu baca Al-Quran ketika sholat memilih ayat. Nah, memilih ayat itu bukan di pertama tapi di tengah-tengah. Atau berhenti dalam membaca surat, berhenti dalam membaca ayat. Jadi tidak satu surat semua dibaca, separuhnya. Maka barang siapa yang memulai di tengah-tengah surat atau berhenti di tengah-tengah ayat, ya, tengah-tengah surat belum habis, an yabtadi' min awwalil kalam al-murtabit wa an yaqif 'alal kalam al-murtabit wa la yataqayyad bil a'syar wal ajza'. Tidak ada kaitannya dengan juz, tidak ada kaitannya dengan lembaran, tidak ada kaitannya dengan apapun. Berkaitan dengan ayat sebelumnya, terus kita putus di tengahnya, ya. Atau berhenti di satu ayat yang masih ada terusannya. Makanya dikasih contoh di sini kayak qauluhu ta'ala wal muhsanatu minan nisa. Ya. Ini ayat dalam suratul Nisa ini kan murtabit dengan sebelumnya. Apa yang dimaksud ini? Begitu juga selanjutnya. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Mau bawa ayat ini dilihat ini sebelumnya apa, sesudahnya apa. Ini enggak mudah. Dikasih contoh begitu banyak. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum wa kullu hadza wa shibhuhu yang bagi an la yabtadi'. Jangan memulai ayat-ayat pembacaan Al-Qur'an di tengah-tengah tadi itu, di ayat-ayat ini. Wa ma ubari'u nafsi, sebelumnya ada ayatnya itu. Ya. Baca dulu baru wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammarah bisu'. Ya. Jangan memulai wa may yaqnut minkunna lillahi wa lirrasuli. Baca sebelumnya. Ini kalau dibaca ayat ini tuh berkaitan dengan sebelumnya. Kalau dibaca tengah-tengahnya jadi kacau. Fa innahu muta'alliqun bima qablahu. Wala yaghtarna bi kathratil ghafilina lahu minal qurra alladziina la yura'una hadhil adab wa la yufakkiruna fi hadhil ma'ani. Maka sayang, ya, begitu gak sedikit orang-orang korek yang mereka menukil ayat-ayat tadi ini yang berkaitan dengan sebelumnya tapi diputus di tengah-tengahnya seperti ini, ya. Makanya sebaiknya mereka mengikuti apa yang diriwayatkan Hakim dari Abu Abdullah bi isnadi an Sayyidil Jalil al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan la yastauhish turukul huda liqillati ahliha, ya. Wala taghtar bi kathratil halikin wala yadurruka qillata
salikin, ya. Kalian jangan merasa kesepian di jalan hidayah, walaupun yang jalan di situ sedikit. Jadi kalau jadi orang baik itu jangan merasa kesepian, gak ada teman. Ya. Wala taghtaranna bi kathratil halikin. Dan kalian juga jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang terpeleset, ya. Nggak ngefek buatmu orang-orang yang sedikit menjalaninya. Jadi walaupun banyak orang yang melakukan, kamu jangan tertipu, tetap jalan dengan jalan ini. Makanya karena tadi ini adab tadi ini, ulama berkata, makanya afdol kita membaca surat yang pendek tapi sempurna daripada membaca surat yang panjang tapi nggak tahu. Ya, betul nggak memulainya dari situ? Mana yang lebih afdol? Baca surat, jadi gini, mana yang lebih afdol? Baca surat pendek, umpama wadduha, surat pendek wadduha sampai habis, atau membaca satu halaman penuh tapi dia bukan satu surat, cuplikan dari surat. Mana yang lebih afdol? Ya banyak yang lebih afdol. Yang dikatakan lebih afdol kalau sama satu surat 5 baris, yang satunya enggak satu surat tapi sama-sama 5 baris, yang satu surat lebih afdol. Makanya dikatakan apa? Qira'atu surah qasirah bi kamaliha afdal min qira'ah ba'di surah tawilah bi qadril qasirah. Ada tulisan bi qadril qasirah. Mana yang lebih afdal? Baca surat Kahfi apa qul huwallahu ahad al-ikhlas? Ya lihat surat Kahfinya yang dibaca seberapa? 2 garis, ya ahsan qul huwallahu ahad sama-sama 2 garis. Tapi kalau satu halaman, ya afdalnya surat Al-Kahfi. Tapi ingat, memulai dan menutup surat itu harus betul-betul mengerti caranya. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi an Abdullah bin Abi Al-Hudzail at-Tabi al-ma'ruf radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu kanu yakrahuna yaqra'u ba'dhal ayat wa yatruku ba'daha. Ya. Diriwayatkan bahwa dahulu, ya, beliau mengatakan bahwa para sahabat, ya, para salaf nggak suka membaca sebagian ayat kemudian sisanya ditinggal. Maksudnya tidak satu surat penuh. Ya. Kalau afdal kalau gitu ahsan baca satu surat penuh. Jadi ini satu peringatan buat kita yang baca Quran khususnya jadi imam, ya. Baca ayat itu lebih afdal, baca surat itu lebih afdal, penuh afdal. Kalau tidak boleh penggalan-penggalan ayat-ayat di surat tapi yang sempurna, penuh. Ya, seperti itu. Faslun fi ba'dhi ahwal tukrahu fihal qiraah. Pembahasan selanjutnya, ada beberapa keadaan yang kita itu makruh membaca Al-Qur'an di situ. Makruh membaca Al-Qur'an. Ketahuilah bahwa membaca Al-Qur'an ini Masya Allah ibadah yang paling mulia. Afdal ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdalnya ibadah umatku ini baca Qur'an. Masya Allah. Tapi ada sebagian keadaan khusus yang syariat melarang kita membacanya. Baik larangan itu tahrim atau larangan itu karohiyah, makruh. Ya. Kalau larangan yang tahrim seperti qiraatul junub, haid, nufasa, ya orang Jawa itu baca Quran haram. Lu kan paling afdalnya ibadah umatku ini baca Quran, ya. Tapi kalau dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, haram hukumnya. Begitu pula nanti ada yang makruh.
Wa ana azkurul an ma hadarani minha mukhtasaratun bihadil adillah fa innaha masyhurah. Saya akan sebutkan kapan kita makruh membaca Al-Qur'an, tapi saya enggak mau ngasih dalil karena sudah jelas. Di kitab-kitab fikih juga banyak. Jadi saya enggak mau terlalu dalam membahas ini, cuman karena ini kitab tentang adab hamalatul Qur'an, seyogyanya saya sampaikan. Tukrahul qira'ah fi halatir ruku'. Salat pas ruku baca Quran, makruh. Ya, waktunya tasbih itu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bukan baca Quran. Kalau baca Quran hukumnya makruh. Ya, bahkan ulama mengatakan sunahnya sujud sahwi. Kemudian waktu sujud makruh, waktu tasyahud makruh, dan semua keadaan sholat selain ketika berdiri di rakaat pertama dan kedua hukumnya makruh. Kalau waktu berdiri ba'dal Fatihah baca surat terserah, ruku makruh, i'tidal makruh, sujud makruh, tasyahud semuanya makruh. Nah, jangan terus waktunya i'tidal baca ayat tidak tepat, makruh. Ya. Juga ya enggak haram juga. Ya. Wa tukrahul qira'ah bima zada 'ala al-Fatihah lil ma'mum fi shalatil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Dan makruh membaca bima zada 'ala al-Fatihah lil ma'mum, lebih dari Fatihah buat makmum kalau sholatnya jahriyah. Imam itu baca Fatihah, ente apa? Diam, dengerin, makmum kan. Kemudian imam baca surat, ente diam juga. Ente sudah baca Fatihah, waladhdallin amin, baca Fatihah, terus baca apa? Imam baca surat sholat jahriyah, makmum makruh baca surat juga. Dengerin suratnya yang dibaca oleh imam, didengerin. Kecuali kalau nggak dengar, seperti soft yang terlalu panjang, nggak dengar sama sekali, baca surat sendiri. Sudah saya terangkan di fikih. Ya, hukumnya makruh. Wa tukrah halatul qu'ud 'alal khala', dan makruh membaca Al-Qur'an ketika duduk di kamar mandi. Ya, pas di kamar mandi baca Quran hukumnya makruh. Ya, walaupun untuk hafalan, tidak boleh dikhalak. Tempat kotor, Quran suci, gak pantas. Wa tukrah halatan nu'as, halatun nu'as. Ya. Kalau orang ngantuk makruh baca surat, baca Quran. Ya. Quran apa sih orang ngantuk itu? Ngantuk itu yang mendengar tapi nggak paham. Kayak ente kalau daras gitu, ya dengar gitu, ya melek, paham, ngantuk, ya. Kalau nggak mendengar, nggak paham, tidur. Kalau masih mendengar tapi nggak paham, itu namanya ngantuk. Nah, khawatirnya orang kalau baca Quran ngantuk ini salah-salah semua nanti. Makanya makruh. Wa kadza apa? Wa kadza idza istajama 'alaihi al-Qur'an. Wa kadza halul khutbah liman yasma'uha. Istajama 'alaihi al-Qur'an. Istajama diambil dari kalimat wallahu a'lam idzan wa kadza idza sta'jama 'alaihi al-Qur'an sakata 'alaihi di sini. Coba dilihat nanti, saya akan pastiin dulu, enggak berani. Kemudian wa kadza halatal khutbah liman yasma'uha. Khutbah Jumat atau khutbah apapun, kita dituntut untuk mendengarkan. Jadi kalau pas ada orang khutbah kemudian kita baca Al-Qur'an, hukumnya apa?
makruh. Ya. Makruh. Wala tuqra liman lam yasma'a bal tustahab. Nah, kecuali kalau khutbahnya itu mikrofonnya mati, berarti duduk di paling belakang, nggak dengar sama sekali, boleh. Bal tustahab, pahala sunnah kau membaca Al-Quran. Kemudian bal huwal mukhtarus sahih wa jaa an Tawus karahiyatuha wa an Ibrahim adamul karaha wa yajuzu an yajma' baina kalamaihima bima qulna kama dzakarahu ashabuna. Beda pendapat. Kalau khutbah itu sebaiknya kita itu membaca Quran atau tidak kalau yang nggak dengar. Ya. Ada yang mengatakan tetap nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Ala kulli hal. Wala tukrahul qira'ah fit tawaf. Tidak makruh membaca Al-Quran sambil tawaf. Hadza madhabuna, itu madhab kita Syafi'i. Wa bihi qala aktsarul ulama, dan ini pendapat banyak daripada ulama. Ya. Wa haka Ibnu al-Mundhir an Atha wa Mujahid Ibnu Mubarak wa Abi Thawr wa ashabur rai wa hukiya 'an al-Hasan al-Basri wa Urwa Ibnu Zubair wa Malik karahiyatul qira'ah fit tawaf. Tapi juga ada yang mengatakan makruh kalau kita itu tawaf sambil membaca Al-Quran. Wa sahih al-awwal, tapi yang sahih mengatakan tidak makruh. Wa qad taqaddama bayanul ikhtilaf fil qira'ah fil hammam wa fit tariq wa fi man famuhu najisun. Ya. Dan sudah kita bahas beda pendapat hukum bagaimana membaca Al-Quran fil hammam. Apa hammam itu? Tempat sauna. Hammam itu tempat sauna kayak di sini Cangar itu, bareng-bareng air panas itu. Itu makruh. Begitu juga fit thariq, di jalan sambil membaca Al-Quran. Itu dikatakan makruh, tapi ada khilaf. Kemudian yang lainnya, hukum orang membaca Al-Quran dan di mulutnya ada barang najis. Ya, itu juga makruh. Wallahu a'lam. Faslun. Minal bid'ah al-munkarah fil qira'ah ma yaf'aluhu jahalatul musallin bin nas fi tarawih. Dan daripada bid'ah yang mungkar, ya, di dalam membaca Al-Quran sebagaimana yang dilakukan orang-orang bodoh yang sholat di tarawih. Min qiraati surah Al-An'am, yaitu membaca surat Al-An'am fi rakaatil akhirah, di rakaat yang terakhir di malam yang ketujuh. Dan mereka meyakini bahwa itu adalah hal yang sunnah. Fayajma'un umuran munkarah minha i'tiqadaha mustahabba. Maka mereka melakukan beberapa kesalahan. Di antaranya pertama, meyakini kesunahan. Ini nggak boleh. Ya. Yang kedua, membuat bingung orang awam. Yang ketiga, memperpanjang rakaat yang ketiga atas rakaat yang pertama. Padahal di mana-mana sunnah itu yang panjang yang pertama, yang kedua semakin pendek. Yang keempat, memperpanjang kepada para makmum. Ini adalah bidah atau bid'ah yang dilakukan sebagian orang. Ini kita nggak melakukan. Ada sebagian tempat mungkin di Mesir itu ceritanya. Ya, di sholat tarawih, ya, membaca surat Al-An'am di rakaat yang ketiga, baik malam yang ketujuh. Nggak ngerti dalilnya dari mana. Melakukan hal itu kalau merasa bahwa itu sunnah, nggak boleh. Begitu pula fi subuh yaumil jum'ah, sajdah ghaira sajdah alam alif lam mim tanzil qasidan dzalik wa innama as-sunnah qira alif lam tanzil fi rakaatil ula wa hal ata fi tsaniyah. Begitu pula daripada bid'ah yang mirip dengan ini,
ba'dha jahalatihim fi subhi yaumil jum'ah bi sajdah ghairu sajdati alif lam mim tanzil. Membaca surat sajdah tapi bukan alif lam mim tanzil, baca yang lain. Ya, itu kan disunahkan memang subuh itu Jumat untuk membaca alif lam mim tanzil. Ya. Terus kemudian dia nggak mau karena terlalu panjang, baca apa? Iqra. Itu kan sudah ada sajdahnya, nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ini kitab Atibian ini penting, ya khususnya berkaitan dengan Al-Quran. Jazakallahu khair Imam Suyuti. Imam yang ngarang ini namanya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu umurnya dia sama kertas yang dia tulis dalam kitabnya lebih banyak kertas yang dia tulis. Ya, umur itu barokah. Jadi kalau dia umurnya 60 tahun, berarti 1 tahun 365 hari. 365 hari dikali berapa? 60 tahun. Berapa ribu? Anggap 20.000 ya. Anggap 20.000. Yang dia tulis kitabnya dihitung sama ulama, kitab ini 500, ini 1000 halaman, ini ditulis lebih banyak tulisan dia di kitabnya itu daripada umurnya. Ya. Ini saking manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salahul usrah wa daurul abawain fit tarbiyah. Memperbaiki keluarga dan peran kedua orang tua dalam pendidikan. Al-mujalasah wa atharuha fit tarbiyah. Teman duduk dan dampaknya dalam pendidikan. Ketahuilah bahwa dampak duduk bersama orang itu sangat-sangat besar, dampaknya besar. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Manusia itu tergantung keyakinan temannya. Ya. Apa yang diyakini temannya itu dia yakini. Itu teman duduk. Wa tahsullah, sekarang ini teman duduk ini siapa? Tahsul mujalasat al-an bil wasail mukhtalifah. Teman duduk itu kalau dulu tuh orang satu aja cukup. Jadi zaman salaf, zaman enggak usah zaman salaf, zaman 50 tahun yang lalu, hati-hati sama teman duduk. Itu maksudnya hati-hati sama teman. Karena teman duduk kita manusia semua. Tapi sekarang ini teman duduk kita ini bukan cuma manusia, ada televisi, ada HP, ada laptop, ada komputer, ada macam-macam disebut di sini. Bi asyritatil video, di CD, ya, ada buku, novel yang ente baca, ada layar televisi dengan bermacam-macam teman duduk. Ada teman duduknya RCTI, ada teman duduknya SCTV, ada teman duduknya apa mana? TVRI, ada yang TPI. Itu teman duduk semua itu. Disebut mukhtalaful qanawan, dengan bermacam-macam channel. Ada teman duduknya yang CNN, Al Jazeera, teman duduk semua itu, dalam dan luar negeri. Kulluha mujalasat, ini semua teman duduk. Laha in'ikasat wa laha ta'thirat bila mughalatah indal aqil mu'min. Ini semuanya punya dampak, ada efeknya, ya, tanpa kita sadari. Falikulli khairin ta'thiruh walikulli syarrin yushahidu aw yasma'u ta'thiru aidan. Kalian itu kalau lihat kebaikan ada dampaknya. Duduk sama orang soleh ada dampaknya.
Duduk dengan hal yang positif ada dampaknya, tapi sebaliknya duduk dengan yang negatif, teman duduk yang negatif, yang buruk juga ada dampaknya. Makanya pilih teman yang baik, pilih qanawat yang baik, pilih apa? Channel yang baik, pilih semua wasilah itu yang baik. Wa hal lil qalbi min bab illa sama' wal basar. Saya mau tanya kata antum, masuknya sesuatu ke dalam hati itu lewat mana? Hati manusia ini bisa berubah, bisa tidak, bisa lebih baik, bisa lebih buruk karena ada perubahan. Datangnya dari mana? Dari dua. Inna sama wal basara wal fuad. Tuh, katanya Allah dalam Al-Qur'an. Pertama disebut inna sama wal basar, kemudian baru wal fuad. Kenapa? Karena yang merubah, yang membawa dampak di hati itu apa yang dia pandang dan apa yang dia dengar. Hati kita rusak gara-gara melihat sesuatu yang enggak baik. Hati kita rusak gara-gara mendengar sesuatu yang enggak baik, bukan mulut. Mulut ini cuma yang keluar dari hati. Ya, cuman yang bahaya dua ini. Mata, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa anhu maqala al-jabbar inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fasama' wal basar 'azimal irtibat bil fuad. Idhuma baban yusil ilal fuad ma wasala ilaihima. Ya, pintu masuknya apapun ke dalam hati melalui dua pintu ini, mata dan telinga. Fama wasala ila sam'i wal basar nazilul fuad. Fakam min kalimatin kanat sabab ihwa ilal abad wa kam min madharin kana sabab ruju' an tariqillahi ilal maut. Tidak sedikit sesuatu yang kadang kita pandang atau kita dengar membawa dampak merubah hati kita menjadi kembali ke jalan Allah dan kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah sampai mati kita merasakannya. Gara-gara cuma sekali memandang, gara-gara cuma mendengar sekali berubah 180 derajat sampai mati. Kamin kalimat. Cuma sekali kalimat kadang-kadang. Sebaliknya, kamin irwa. Gak sedikit pula kamin kalimatin, beberapa perkataan yang kita dengar, kalimat yang kita dengar menyebabkan kita na'udzubillah maksiat sampai mati, nyeleweng, melanggar perintah Allah sampai mati gara-gara mendengar dan kemudian masuk ke hati dan berubah. Ya. Wa kam min mandharin, dan berapa yang kita pandang menyebabkan kita kembali kepada Allah. Wa kam min mandhur aw wasmu kana sababan li iqbal ala Allah. Gak sedikit kadang-kadang kita melihat, mendengar sesuatu yang menjadi sebab kita langsung kembali kepada Allah, berubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Maka itu hati-hatilah dengan dua pintu tersebut, mata dan telinga. Wa wajibal intiba fil qiyam bi tarbiyah ala dhawi hadhihi tawjihah. Ya. Makanya coba fokuslah kalian ya dalam menjaga mata dan telinga ini, karena Allah kan berfirman dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, bilang kepada orang-orang yang beriman untuk memejamkan matanya, menjaga matanya. Wa yahfadhu furujahum, kemudian menjaga kemaluan. Untuk mereka menjaga kemaluan. Coba lihat, menjaga kemaluan itu dimulai dengan apa? Dengan ghadul basar. Karena yang namanya perzinahan itu kan gak langsung. Pertama basar. Ya. Makanya kata pujangga, nadratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faligo. Ya. Orang dalam melakukan perzinahan itu gak langsung berzina, tapi pertama kali nadratun
baru nanti terakhirnya ujung-ujungnya ke sana. Nadratun fabtisamatun, senyum, fasalamun, salam, fakalamun, berbincang, kemudian baru faliqahu. Ya, ini dikatakan yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, awal wa akhir. Wa dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dan ini lebih suci untuk mereka, untuk tazkiyah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dia perbuat. Dan sampaikan untuk mukminat yaghuddna min absarihinna, untuk mereka tutup pandangan mereka, wa yahfadna furujahun, dan menjaga kemaluan mereka. Ini kita diingatkan, hei wahai bapak atau calon bapak, wahai suami, calon suami, istri, calon istri, ketahuilah terpenting di dalam kita memperbaiki rumah tangga dan mendidik anak kita adalah menjaga apa yang masuk telinga mereka dan apa yang masuk ke mata mereka. Ya. Az-zawaj wa tarbiyah. Tatazawwaj al-mar'ah fayakunu laha daurun kabir fil tarbiyah. Wanita itu nikah dan nantinya dia mempunyai peran yang begitu besar dalam pendidikan. Walaupun laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga, tapi tetap perempuan yang paling besar dampaknya dalam membenahi keluarga, baik suaminya ataupun anaknya. Wa ada hakil qawamah wal masyi 'alal istiqamah wa fi aksi dzalik lahahunna daurun kabir aidan. Ya. Perempuan itu memang harus tunduk dengan laki-laki dalam perintah. Qawwamuna 'alan nisa. La ta'thir fi i'tidalir rijal wa ada hakil qawamah. Tapi perempuan juga punya peran dalam apa? Dalam i'tidalur rijal. Ya, i'tidalur rijal. Lurusnya dan istiqomahnya laki-laki itu perempuan punya peran. Jadi kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, dia istiqomah dalam beribadah, istiqomah mengajar, itu pasti juga ada peran seorang istri yang soleha. Ya. Wahai perempuan, kalian nikah, kemudian punya peran dalam pendidikan, khususnya anak. Laki-laki adalah pemimpinmu, tapi pemimpinmu itu keistiqomahannya tergantung kamu. Ya. Jangan dikira, ya, bukan masalah berani dan tidak berani, ya, tapi masalah punya peran besar wanita dalam rumah tangga. Ya. Ini kalau ada satu ulama atau orang sukses, itu ya pasti ada peran istri. Ya, pasti ada peran istri, berarti istrinya soleh. Coba kalau istrinya ganyang, istrinya sibuk dengan urusan sendiri, nggak mau ngurusin keluarga dan lain-lain, ya sudah nggak mungkin. Yang awalnya suami fokus untuk dakwahnya, fokus ini sekarang berpecah. Ya urus anak, urus ini. Kayak Ibnu Daqiqil Aid, ada ulama namanya Ibnu Daqiqil Aid, terkenal itu ulama Ibnu Daqiqil Aid, panggilannya anaknya si tepung lebaran. Ibnu Daqiqil Aid itu namanya siapa lupa saya itu. Dia itu orang yang alim, syahir, khatib, ceramahnya sana sini sangat mengejutkan orang banyak, dipuji sana sini. Akhirnya istrinya berkata, mana bisa dia jadi gitu kalau gak saya istrinya. Kata orang-orang, weh apa ini? Hubungannya apa? Ini memang orang alim, orang soleh. Loh, kata dia ya karena saya gak ganyang. Coba kalau saya ganyang, iso ceramah tadi. Akhirnya ya sudah dibuktikan. Ramadan, bulan Ramadan kayak gini nih, ya, dia harus siap-siap nanti khutbatul Id. Ya. Mulai Ramadan ini istrinya tiap hari tanya, ya suamiku,
tepung buat lebaran mana? Belum siap. Nanti bikin roti lebaran. Oh iya insya Allah di sini. Tepung lebaran mana? Dia nanti itu tahun tanyanya sehari 200 kali. Mau tidur apa? Tepung lebaran, tepung lebaran ngeluh dah sih. Langsung pas khutbatul Id, biasanya pertama kali innal hamdalillah, dia keliru. Inna daqiqal Id. Ya, tepung lebaran tuh keliru. Nah, kacau, orang-orang bingung semua, ketawa istrinya itu. Jadi dulu ceramah enak karena kata ganyang. Kata ganyang ya sama halnya itu. Ya. Makanya itu dikatakan bahwa perempuan itu punya bahkan peran di suami. Keistiqomahan suami ya tergantung juga istri tersebut. Fahinama yasri tafkir bihukmi tab' al-bashariyah fil qalb wal 'aql fi tazawwuj ta'ti tawjihat mal maqsud min az-zawaj wa man niya 'inda az-zawaj wa mal hikmah fi az-zawaj wa man natijah min az-zawaj litastalim al-mar'ah wa yastalim ar-rajul dawr at-tarbiyah fil bidayah min al-bidayah 'alaihim an yafqahu adwarahu. Ingat, ketika kita berpikir dengan hukum tabi'ah basyariyah, ya, manusiawi dalam hati maupun akal dalam pernikahan, ta'ti taujihan, datang peringatan. Apa sih? Ya. Apa sih maksud orang nikah itu apa sih? Niatnya orang nikah itu apa sih? Hikmahnya orang nikah itu apa? Terus hasilnya orang nikah itu apa? Agar yang perempuan bisa menerima, yang laki juga bisa menerima peran pendidikan masing-masing dari pertama kali nikah. Ya. Jadi ini yang namanya keluarga itu baik dan tidaknya karena dari awalnya itu niatnya apa. Tahu, suami dan istri tahu tugas masing-masing dan tujuan. Nah, kalau cuma sekedar menikah itu hanya untuk kumpul dan lain-lain, untuk makan kumpul, ya itu nikahnya dia sama kerbau gak ada bedanya. Sama sapi, ya sapi juga gitu. Sapi itu pokoknya dikawinkan, punya anak, sudah itu aja. Tapi kita manusia sebagai khalifah punya tujuan. Fadaurul mar'ah. Nah, dalam pertama kali, karena perempuan ini harus memperbaiki rumah tangga, perempuan ini harus memiliki peran, maka dia harus cari pemimpin yang baik. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Perempuan, ya, kamu nanti punya peran, ya. Makanya gimana sekarang? Nah, yang datang kepada perempuan ini yang dilihat dua hal. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Karena saya ini mau mempunyai keluarga, punya turunan yang mereka adalah khalifah, maka saya harus memilih suami yang aku ridhoi dulu agamanya, aku ridhoi akhlaknya, dua ini. Ya. Jangan perempuan itu sibuk cari jamal, keindahan, nomor satu. Nanti akhirnya nanti banyak orang ganteng di penjara itu kena narkoba. Banyak orang ganteng kaya lagi masuk penjara karena korupsi. Ya, terus mau punya bapak seperti itu gimana? Ya, yang penting itu tardaunahu dinahu, pertama agamanya dulu, Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua akhlak, sholatnya gimana, temannya siapa, ya, ngerti agama enggak, sholatnya gimana, ngaji bisa enggak, itu semuanya dilihat. Bisa jadi bapak. Jadi untuk sholahul usrah,
Wa daurul abai fi tarbiyah, mencetak khalifah itu dari sebelum nikah sudah dipikir. Kayak sekarang kalian ini sudah mikir dari sekarang. Saya ini nanti kawin, saya harus mencetak khalifah. Saya khalifatullah fil ard. Nanti saya punya istri juga khalifatullah fil ard. Kita punya anak, mereka juga khalifatul ard yang bagus, yang benar gimana. Berarti saya harus cari teman mendidik yang benar untuk menciptakan khalifah ini. Itu pemikiran Anda sebagai laki-laki dan pemikiran perempuan. Sama-sama mikirkan gimana ini. Wa daurul usrah fadfaru bihaqfi dzatid din talibat yadan. Yang laki, yang perempuan tadi, perempuan, kalau yang datang kepadamu baik, akhlak, bismillah. Yang laki, laki, apa? Fadfar bihaqqid din. Cari perempuan itu yang dinnya paling baik, talibat yadan. Itu yang paling baik. Walaupun jamal iya, tabiat kita juga nggak ada yang nggak mau nikah sama perempuan yang nggak cantik. Ya cantik tapi ya tekankan dalam din agama. Karena nikah itu bukan cuma terus zubat, terus jalan-jalan, habis gitu punya anak. Ya, ini bukan pernikahan pernikahan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau permintaan yang diajarkan Nabi itu tazawwaju al-walud fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Pilih perempuan yang baik, kemudian nikah, kemudian aku akan banggakan anak-anakmu nanti di hari kiamat. Anak yang mana akan dibanggakan? Kalau kita salah memilih suami, salah memilih istri. Ya. Kemudian wa dauru zawj wa usratuh. Nah, dengarkan. Kalau ente salah pilih, apa katanya? Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kau enggak lakukan ini, akan menjadi satu ujian buat kehidupanmu di bumi ini dan menjadi kerusakan yang besar. Ai idza gharrakumul a'da, kalau kau ditipu oleh musuh-musuh, fasaratul maqasid, hingga akhirnya maksud dalam pernikahan wal i'tibarat ghairu ma arsadallah. Akhirnya kau ditipu oleh orang-orang musuh-musuh Allah hingga seakan-akan tujuan pernikahan itu bukan ini, ada tujuan yang lain yang tidak sesuai dengan yang dibimbing oleh Allah. Takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Ya. Fala budda an tada'ul mahad. Ya. Wal aba fi qulubihim nurun hati tarbiyah. Ayo, harus ya, seorang ibu dan seorang bapak meletakkan di hati mereka cahaya tarbiyah nabawiyah. Ya. Wa sadaqas sirajul munir. Sungguh benar apa yang dikatakan sang cahaya yang terang benderang, yaitu Rasulullah, tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahlah, perbanyak pernikahan, karena sesungguhnya aku akan banggakan kalian sebagai umat nanti di hari kiamat. Ya. Fa mufakharatul Mustafa, kebanggaan yang menjadikan bangganya Nabi Mustafa lil ummah as-sabiqu al haud yaumil qiyamah maksudun lana. Membanggakannya Rasulullah di hadapan para nabi di seluruh umat, ini adalah tujuan kita. Fahal yakhtur ala bali syab wa syab hadha. Apakah terlintas dalam hati pemuda-pemudi zaman sekarang ketika mau nikah itu mau mencetak, mau membuat bangganya hati Rasulullah? Apakah itu terpikir di hati para pemuda-pemudi kita sekarang ketika mau nikah? Apa terpikir itu? Wa hal yakhtur al maqsad ala bal abaihim wa ummahatihim? Apakah terlintas ini tujuan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu mereka? Anak yang punya anak perempuan, itu yang punya anak laki-laki, ketika mau nikahkan, apakah terlintas di hati mereka, ini kita mau pilih keluarga
untuk maksud yang besar, sebagai hal yang membanggakan Rasulullah. Apakah terbayang? Anaknya kebayang apa enggak? Orang tuanya kebayang apa tidak? Mikir apa tidak? Am anna nur tarbiyah nabawiyah in hajab anna. Atau kalau ini enggak kepikir, berarti terhijab, tertutup atas kita semua cahaya kenabian, an afkarina, dari pikiran kita, ya. Dan ini semua karena dampak, ya. Dampak apa? Tadi itu teman, ya. Dahamatna wa takhalaqna ila buyutina wa uqulina, ya, televisi, teman, pemikiran yang salah dan lain-lain, rusak semua akhirnya. Dulu tujuan orang nikah itu, sekarang apa? Maka itu mari kita pahami betul apa yang disampaikan oleh Abu Umar, ya, agar insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang terbaik untuk kita, hingga kita menjadi orang yang telah membanggakan beliau Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa barakat lana fi dinina ma'al